Selamat siang Bu Angel dan teman-teman semua. Saya Jennifer Brenda Lukman dari kelas 8A nomor absen 14. Nah, di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana etika menulis email yang baik dan benar. Nah, mohon diperhatikan ya. Terima kasih. Nah, yang pertama ini adalah pastikan kita masuk ke email terlebih dahulu. Dan pastikan juga kita memakai email yang biasanya dipakai. Nah, yang kedua ini, subjek email itu wajib ada ya. Jangan sampai kita mengirim email tanpa subjek. Selain memberikan kesan yang tidak sopan, email juga jadi tidak jelas dan mungkin tertumpuk dengan email lain dan akhirnya tidak terbaca. Kita lanjut yang ketiga ya. Nah, yang di ketiga ini adalah sebutkan pihak yang dituju serta sapaan pembuka di email resmi kalian. Misalkan, contohnya ya, yang terhormat Ibu atau Bapak. Nah, dengan sapaan pembuka juga, misalnya dengan hormat. Nah, yang keempat ini tidak kalah penting loh. Nah, di langkah keempat ini kita harus mengucapkan salam di awal dan perkenalkan diri terlebih dahulu. Dan jangan lupa, kalian perkenalkan dalam kapasitas apa kalian meng-email orang tersebut. Misalnya, kalian meng-email karena tugas. Yang kelima adalah sampaikan pesan kalian dengan jelas. Nah, ini tuh email loh ya, bukan postingan di Twitter, di Instagram, atau mungkin di Facebook yang biasanya karakternya terbatas atau pesannya singkat. Nah, kalau di email kalian harus menyampaikan pesan dengan baik dan jangan sampai bertele-tele. Nah, yang keenam ini juga penting banget loh, karena dari kita pasti banyak yang suka tidak diperhatikan nih, yaitu gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, juga usahakan jangan disingkat. Nah, mungkin ketika kita chat ke teman atau orang-orang terdekat, biasanya kita menggunakan bahasa yang gaul dan menggunakan singkatan-singkatan. Nah, saat kita meng-email ke orang-orang yang mungkin penting atau orang-orang yang belum terlalu dekat, sebaiknya kita menggunakan bahasa Indonesia yang baik, juga usahakan jangan disingkat. Kita lanjut ya yang ketujuh. Nah, yang ketujuh ini adalah gunakan tanda baca yang baik dan benar. Kenapa? Karena tanda baca itu sangat berpengaruh terhadap penekanan kalimat. Kalian harus menambahkan tanda tanya, tanda seru, tanda titik, atau tanda titik dua jika perlu loh. Nah, yang ke-8 ini adalah sesuaikan nada dan gaya email dengan orang yang kita ajak berkomunikasi. Misalnya ya, kita ajak komunikasi dengan guru kita atau mungkin dosen. Nah, di situ kita harus menggunakan bahasa yang lebih terstruktur dan juga lebih formal. Sedangkan saat kita email ke teman-teman kita nih atau ke orang-orang terdekat, mungkin kita bisa menggunakan bahasa yang lebih santai. Jadi kita benar-benar harus menyesuaikan nada dan gaya email dengan orang yang kita ajak berkomunikasi. Nah, di slide ke-9 ini, kita harus berikan salam penutup dan nama atau signature kita di email. Nah, lebih oke lagi bila kita menambahkan nama, posisi, serta kontak agar kita dianggap lebih profesional loh. Nah, akhirnya kita sampai juga nih di nomor yang ke-10. Nah, di nomor ke-10 ini beneran penting banget. Kenapa sih penting banget? Nah, karena kita harus cek kembali isi email yang akan dikirim dan pastikan tidak ada kesalahan dalam penulisan atau typo. Kenapa sih harus dicek ulang? Kenapa nggak langsung kirim aja? Ya iya dong.
Bisa saja nih dalam penulisan ada kata-kata yang salah, atau mungkin ada tanda baca yang salah, atau mungkin kalian salah mengirim email, atau mungkin kalian pakai akun yang salah, atau mungkin pakai akun yang sudah tidak terpakai. Nah, makanya harus dicek ulang. Karena kalau tidak dicek ulang, bisa saja kalian tidak mendapat balasan, atau mungkin tidak terkirim emailnya. Yeay, akhirnya kita selesai juga deh. Nah, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak ya, karena sudah mau mendengarkan slide-slide yang saya buat. Nah, mohon maaf juga kalau misalnya ada kesalahan dalam penulisan, atau mungkin kata-kata yang saya ucapkan, atau mungkin ada kesalahan dalam informasi yang saya berikan. Mohon dimaklumi ya. Terima kasih.